Namanya Widya Aulia Prasetya. Ia berusia 16 tahun dan saat ini duduk di kelas 11 SMA. Di lingkungan sekolah, Widya dikenal sebagai siswi yang rapi, sopan, dan cukup aktif. Ia terbiasa menjalani peran sebagai pelajar dengan penuh tanggung jawab, mengikuti aturan, dan berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap aktivitasnya. Dari luar, kehidupan Widya tampak berjalan normal seperti remaja pada umumnya. Setiap hari, Widya menjalani rutinitas sekolah dengan kesungguhan. Ia mengikuti pelajaran, menyelesaikan tugas, dan berusaha memenuhi tuntutan akademik yang ada. Selain itu, Widya juga aktif mengembangkan minat dan bakatnya melalui kegiatan seni tari. Bagi Widya, berprestasi bukan hanya tentang nilai, tetapi juga tentang bagaimana ia membuktikan bahwa dirinya mampu dan layak dihargai. Di luar sekolah, Widya adalah remaja biasa. Ia menikmati waktu luangnya dengan cara yang sederhana, beristirahat, mendengarkan musik, dan membuka media sosial melalui ponselnya. Awalnya, aktivitas ini terasa ringan dan menyenangkan. Media sosial menjadi tempat Widya melihat kehidupan teman-temannya dan merasa tetap terhubung, terutama setelah hari yang panjang dan melelahkan. Namun seiring waktu, Widya mulai merasakan perubahan. Saat melihat unggahan tentang prestasi, penampilan, dan pencapaian orang lain, Widya tanpa sadar mulai membandingkan dirinya sendiri. Ia mulai mempertanyakan apa yang sudah ia lakukan dan apa yang belum ia capai. Perasaan kurang, cemas, dan tidak percaya diri muncul perlahan, tetapi terus menetap, terutama saat ia menghabiskan waktu scrolling di malam hari. Perasaan itu tidak berhenti di layar ponsel. Widya mulai mengalami kesulitan tidur dan sering merasa lelah di pagi hari. Meski begitu, ia tetap datang ke sekolah dan menjalani aktivitas seperti biasa. Di balik sikapnya yang tenang, Widya menyimpan tekanan emosional yang tidak mudah ia ceritakan kepada orang lain. Ia berusaha terlihat kuat, meskipun di dalam dirinya ada kegelisahan yang semakin terasa. Hingga akhirnya, Widya menyadari bahwa rasa lelah ini tidak bisa terus diabaikan. Ia membutuhkan ruang yang aman untuk memahami apa yang sedang ia rasakan. Dengan keberanian yang tidak kecil, Widya memutuskan untuk datang dan berbicara. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia ingin belajar mengelola dirinya dengan lebih sehat. Inilah awal dari proses konseling Widya Aulia Prasetya. Selamat siang Widya, senang sekali kita bisa bertemu lagi hari ini. Selamat siang, Bu. Sebelum kita mulai, kita cerita dulu deh. Tadi pelajarannya ada yang seru nggak atau ada yang bikin capek itu? Pelajaran tadi lumayan, Bu. Capek sih, tapi di matematika. Tapi seru. Berarti capek di matematika ya. Setelah itu kamu ngapain aja? Lanjut kegiatan atau istirahat dulu? Saya sempat ngobrol sama temen, Bu. Tapi langsung ke perpustakaan sebentar untuk latihan tari. Wah, bagus sekali ya kamu tadi bisa aktif gitu, sekalian nyalurin hobi. Seneng deh dengar kamu bisa tetap semangat walaupun hari ini sedang padat, cuaca panas lagi ya. Widya, Ibu benar-benar ada di sini untuk kamu. Kamu cerita, boleh bebas, boleh cerita apa aja. Apa yang kamu rasain, apa yang kamu alami. Ruangan ini aman buat kamu bercerita sama Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Rasanya lebih enak bisa cerita di sini. Widya, apapun yang kamu ceritakan hari ini, semuanya aman di sini. Gak ada penilaian, gak ada yang menghakimi. Ibu hanya mendengarkan apa yang kamu rasakan. Ruangan ini
Bebas untuk kamu bercerita apa aja, dan ibu bakal menerima cerita kamu. Terima kasih, Bu. Saya jadi agak lega. Rasanya kayak boleh jujur tanpa takut-takutin atau dibanding-bandingin. Coba kamu cerita, Widya. Hari-hari ini apa sih yang buat kamu paling berat? Kamu boleh cerita secara perlahan-lahan, gak perlu terburu-buru. Ibu, ibu bakal ada di sini untuk mendengarkan Widya. Kayaknya karena sosial media deh, Bu. Belakangan ini saya capek banget tiap lihat postingan teman-teman. Entah kenapa, begitu buka Instagram atau TikTok, rasanya langsung susah. Kayak ada yang tekan-tekan yang datang tiba-tiba. Saya jadi ngerasa nggak sebagus mereka. Dari cara kamu bercerita sih, ibu bisa merasakan ya, kamu benar-benar kelelahan dengan hal itu. Widya, seperti ada tekanan yang makin lama menumpuk tiap kali kamu lihat unggahan teman-teman kamu ya. Kamu merasa capek dan mungkin sedikit tertekan ya ketika melihat semua itu. Iya, Bu, capek banget. Rasanya kayak tiap buka sosial media, ada aja yang bikin saya kurang. Kadang saya mikir, kok hidup orang lain tuh ngurus banget, sementara saya kayak gini. Terus jadi kepikiran terus sampai pusing sendiri. Jadi yang kamu rasain ini capek sama tertekan ya. Karena setiap sekali kamu buka sosial media, kamu harus selalu membandingkan diri sama teman kamu. Begitu maksudnya Widya? Iya, Bu, bener. Rasanya nggak pernah cukup dan terus kepikiran. Saya jadi gampang cemas, Bu. Kadang sampai nggak bisa tidur lihat postingan teman-teman. Baik Widya, kita fokus pelan-pelan ya. Coba ceritakan satu situasi spesifik yang paling buat kamu cemas, buat kamu melihat sosial media. Kamu nggak perlu cerita semuanya sekaligus, Widya, pelan-pelan saja ya. Biasanya pas lihat teman-teman yang prestasinya bagus, atau penampilannya lebih cantik, rasanya saya merasa lebih nggak cukup. Jadi maksudmu setiap kali kamu melihat prestasi teman-teman, ada perasaan bahwa dirimu tuh kurang baik dan cukup untuk mereka, begitu? Iya, Bu, rasanya begitu. Sepertinya Widya ada bagian dari dirimu yang terbiasa mengutip diri sendiri sangat tinggi. Bahkan sebelum melihat sosial media. Kamu sudah merasa sudah harus sempurna dan harus melakukan yang terbaik. Jadi mungkin media sosial memperkuat kondisi Anda sebelumnya. Iya, Bu. Ibu tahu dari mana? Saya melihat dari cara Widya bercerita. Dan juga keseharianmu di sekolah. Ibu juga melihat dari hal itu. Itu wajar Widya. Kita bisa pelajari bersama-sama bagaimana cara mengelola hal itu ya. Tapi jangan khawatir ya kamu Widya. Banyak remaja cerdas yang berprestasi mengalami hal yang sama seperti kamu Widya. Perasaan seperti ini tuh normal. Yang penting kamu sadar ingin belajar cara mengatasinya.
Kamu tidak sendirian, Widya. Dan kita akan cari strategis supaya kamu bisa merasa lebih tenang. Iya. Saya jadi agak lega dengannya. Widya, penggunaan sosial mediamu itu paling banyak terjadinya di malam hari kan ya? Hmm, Maksud saya itu sebelum menjelang tidur atau setelah kegiatan sekolah kan? iya Bu, paling sering malam, kadang sampai larut malam. Kalau saya amati Widya, di satu sisi kamu ingin menjadi siswi yang berprestasi, tampil baik di sekolah, dan aktif di kegiatan organisasi di sekolah. Tapi di sisi lain waktu tidur kamu menjadi larut karena sosial media. Menurutmu hal ini saling mendukung atau bertentangan dengan tujuan kamu? Bertentangan Bu, saya sadar itu. Tapi kadang susah banget mengendalinya Bu. Baik Widya, supaya kita bisa lebih fokus dan menangani masalah ini, ada dua hal utama saja yang ingin Ibu sampaikan dan harus ditekankan. Yang pertama, tekanan yang kamu alami ini dari sosial media. Dan yang kedua, bagaimana kamu bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Apakah kamu setuju? Kita mulai dari hal itu. Setuju Bu, saya siap fokus. Kalau begitu, menurut kamu, Widya, gimana kalau sosial media yang paling mempengaruhi, yang paling mempengaruhi kehidupanmu saat ini? Kamu boleh cerita secara bebas. Postingan teman-teman Bu, kayak hidup mereka selalu sempurna. Rasanya jadi tertekan diri sampai nggak enak hati. Jadi yang saya tangkap itu, Widya, saat melihat postingan teman-temanmu, kamu merasa seolah hidupmu merasa kurang dari mereka. Kamu selalu membandingkan diri kamu dengan mereka, dan itu yang bikin kamu cemas jadinya ya. Iya Bu, benar banget. Widya, mungkin kamu mulai dengan langkah kecil dahulu ya. Misalnya membatasi waktu sosial media kamu sebelum tidur. Lalu contohnya itu coba 30 menit terakhir sebelum kamu tidur itu tanpa ada gadget. Langkah sederhana itu ternyata sangat berguna loh buat waktu tidur kamu dan membuat tidur kamu itu lebih nyenyak. Sepertinya bisa dicoba Bu. Saya rasa itu masuk akal. Tapi Widya, Ibu tidak akan menyuruh kamu untuk berhenti menggunakan sosial media sepenuhnya. Itu tidak realistis dan justru itu akan membuat kamu lebih stres, Widya. Yang penting itu adalah bagaimana cara kita mengatur penggunaannya, bukan menyingkirkannya. Iya Bu, saya setuju, rasanya lebih masuk akal. Widya, Ibu itu percaya kamu itu anak yang bertanggung jawab. Kamu itu anak yang cerdas dan mampu untuk mengatur diri kamu sendiri. Kalau kamu mau belajar langkah demi langkah, Ibu yakin kamu itu bisa mengolahnya. Terima kasih Bu. Rasanya saya lebih percaya diri sekarang. Widya,
Ibu ingin tahu lebih dalam. Ketika kamu melihat postingan yang membuat kamu cemas, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu langsung berhenti atau mengalihkan perhatian? Atau scrolling lagi? Saya scrolling terus, Bu. Kadang sampai nggak sadar waktu. Udah lama banget, rasanya susah banget bisa berhenti. Widya, itu hal yang sangat umum loh. Hampir semua remaja sepertinya mengalami hal seperti itu. Perasaanmu wajar dan bukan berarti ada yang salah dengan diri kamu. Banyak orang juga menghadapi hal yang sama dengan kamu, Widya. Oh iya, Bu. Jadi nggak cuma saya sendiri gitu ya? Iya. Widya, sebenarnya sosial media itu dibuat sedemikian rupa agar orang itu terus melihat kontennya. Algoritma yang digunakan itu menampilkan hal yang sama dan bisa memicu rasa penasaran serta perbandingan. Jadi kamu merasa cemas atau tertekan saat scrolling. Itu bukan sepenuhnya salah kamu, Widya. Itu bagian dari cara media sosial. Itu bagian dari media sosial bekerja. Berarti memang sengaja dibuat kayak gitu ya, Bu? Iya. Iya, Widya. Dan perasaan itu wajar dan sangat bisa untuk dipahami. Kalau kita rangkum saat ini, Widya, kamu merasa tertekan karena perbandingan sosial. Cenderung scrolling tanpa henti, dan waktu kamu banyak terbuang di malam hari. Kamu sudah mulai melajari hal itu, dan itu langkah yang sangat baik. Iya, Bu. Semua benar saya mulai mengerti sekarang. Widya, kamu sudah melakukan langkah yang sangat bagus, berani datang ke sini dan menceritakan semua apa yang kamu rasakan. Itu bukan hal yang mudah. Itu menunjukkan keberanian dan kesadaran dari dirimu. Ibu bangga sama kamu, Widya. Terima kasih, Bu. Rasanya lega bisa cerita sama Ibu. Oke, Widya, sekarang mari kita fokus pada satu hal yang paling kamu ingin ubah dahulu. Menurutmu, mana yang ingin paling kamu prioritaskan? Manajemen waktu penggunaan media sosial atau perasaan yang mudah terpengaruh oleh unggahan teman-teman kamu? Manajemen waktu dulu, Bu. Saya ingin mengatur waktu saya supaya nggak terlalu malam scrolling. Bagus itu, Widya. Kamu lihat, kamu bukan lemah karena sulit mengontrol scrolling. Justru sebaliknya. Kamu sadar akan hal itu dan ingin mencoba untuk berubah menjadi lebih baik. Dan itu adalah tanda kedewasaan dan kesadaran diri yang luar biasa. Saya nggak pernah melihat begitu, Bu. Rasanya baru sekarang saya mulai mengerti. Widya, misalnya begini. Ketika ibu ingin terus membuka ponsel di malam hari, ibu itu biasanya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dalam hati, "Ibu, aku itu bisa mengontrol diriku sendiri." Hal kecil itu membuat kamu akan tetap fokus dan tenang.
Kamu bisa mencoba versi kamu sendiri, misalnya dengan kata-kata atau ritual sederhana yang membuat kamu lebih terkendali. Oh, oke Bu, saya bisa coba. Widya, sebenarnya kamu bukan kecanduan media sosial. Kamu itu sedang dalam proses belajar menemukan dirimu yang lebih sehat. Dirimu sendiri yang bisa menunjukkan kesadaran dan kemauan untuk berubah dengan hal yang lebih positif lagi. Saya suka cara Ibu menyampaikan itu. Jadi nggak terasa salah dan buruk punya kesulitan ini. Widya, mulai sekarang coba perhatikan setiap kali kamu ingin membuka media sosial. Apakah sebenarnya karena bosan, cemas, atau rasa ingin membandingkan diri sendiri? Nah, dengan menyadari pemicu itu, kamu bisa lebih mudah untuk mengatur diri kamu. Iya Bu, saya akan coba perhatikan setiap kali itu terjadi. Sekarang bayangkan, 3 bulan ke depan, Widya, gimana sosok Widya yang kamu inginkan? Apa yang ingin kamu rasakan atau capai dalam emosi dan manajemen waktu di media sosial? Saya ingin lebih tenang Bu. Nggak gampang panik, cemas gara-gara media sosial aja. Dan juga tidur lebih nyenyak dan lebih fokus belajar. Widya, ibu ingin kamu tahu. Kamu itu punya kekuatan besar. Kamu disiplin, cerdas, dan sangat cepat memahami sesuatu. Semuanya itu adalah modal yang sangat-sangat bagus untuk bisa menghadapi perubahan dan mengatur diri kamu. Terima kasih Bu, saya lebih percaya diri. Nah, kalau nanti kamu melihat atau merasa cemas, tertekan, saat melihat postingan teman di media sosial, strategi kecil yang bisa kamu lakukan untuk bisa menyembuhkan diri kamu, misalnya cara sederhana yang bisa langsung kamu praktikkan. Mungkin berhenti bentar Bu, tarik napas dalam-dalam, atau tutup aplikasi dulu. Kayaknya bisa membantu saya, kayaknya itu bisa bantu saya jadi lebih tenang. Lydia, selain berhenti sebentar scrolling, kamu juga bisa mencoba menikmati waktu dengan beraktivitas lain yang lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat. Misalnya nih, ngedengerin musik, nulis jurnal, olahraga, dan pilihan-pilihan yang menurut kamu nyaman dan mudah untuk dilakukan. Saya rasa saya cocok yang musik Bu, karena saya rasa itu lebih santai. Bagus itu Widya. Kamu mulai tidur lebih awal dan mengurangi scrolling. Logisnya pagimu akan lebih segar. Kalau kamu tidur lebih awal, pagimu bakal lebih segar dan lebih konsentrasi belajar kamu jadi lebih baik.
Jadi ini saling mendukung antar kesehatan, fokus, dan kegiatan belajar. Iya Bu, masuk akal banget. Rasanya lebih mudah untuk dicoba. Widya, pilihanmu untuk mulai berubah dan mencoba mengatur waktu penggunaan media sosial sungguh sangat saya apresiasi. Kamu itu sungguh-sungguh untuk menunjukkan kesadaran dan kedewasaan. Ibu bangga sama kamu, Widya. Terima kasih Bu, saya jadi lebih termotivasi. Baik, Widya. Sebelum kita menutup sesi hari ini, mari kita sepakati dulu ya langkah kecil yang bakal kamu lakuin. Dan langkah itu bisa menjadi patokan supaya kamu mulai merasa berubah sekecil apapun itu. Oke Bu, saya siap mencobanya. Widya, jadi kita sepakat ya. Malam ini kamu coba membatasi gadget kamu 30 menit sebelum kamu tidur. Selain itu, catat juga perasaan kamu setiap kali ingin membuka media sosial. Ini akan membantu lebih kamu sadar untuk mengontrol diri. Kamu setuju nggak, Widya? Setuju Bu, saya akan coba lakukan itu malam ini. Widya, terima kasih ya sudah jujur dan berani menceritakan semua yang kamu rasakan hari ini. Ibu sangat bangga pada kamu, Widya, karena kamu itu menunjukkan kesadaran diri dan ingin untuk berubah. Kita akan melakukan progresmu minggu depan ya. Kita akan melanjutkan progresmu minggu depan ya. Ingat, kamu tidak sendiri. Ibu selalu mendukung kamu. Terima kasih Bu, rasanya saya lebih ringan sekarang.